Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Ya, selamat malam. Dan tadi udah temen sama Belga. Saat ini di samping Abi nih udah ada dua pria keren nih yang udah rapi-rapi. Ya, dua-duanya pakai kemeja loh. Saya pakai kaos gitu ya. Ada teman-teman dari Senang Berbagi Cikampek. Apa kabar Kang? Boleh Kang agak majuan nih deket mic ya. Nah gitu. Apa kabar Kang? Yang di samping saya ini siapa namanya Kang? Siap, saya Sugi. Ada suaranya nggak Kang Sugi? Coba deketin. Atau di gini aja kali ya? Coba Kang. Nama. Gitu coba Kang. Ada nggak? Tes. Gitu. Oke coba. Dengan Kang Kang Sugi. Ya benar. Di sampingnya lagi ada saya Kang Aldi. Oke, dari Senang Berbagi Cikampek ya. Ini satu komunitas atau apa sebutnya ya? Atau gerakan charity gitu atau memang banyak kegiatan yang dilakukan di Senang Berbagi Cikampek? Mana dulu? Boleh, silahkan mau Kang Aldi atau mau Kang Sugi boleh, silahkan. Oke. Senang Berbagi Cikampek Jadi ini. Senang Berbagi Cikampek itu adalah salah satu komunitas. Komunitas, oke. Inisiasi oleh anak muda. Oke. Nah, bentuk kegiatannya juga banyak. Charity juga salah satunya. Entah itu charity atau kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Jadi Senang Berbagi Cikampek ini diawali di tahun berapa sih Kang? Pertama kali punya ide gitu, pengen bikin komunitas Senang Berbagi Cikampek. Sedangkan mungkin ada pendahulunya atau memang ada komunitasnya juga yang setelah Senang Berbagi Cikampek ada juga gitu. Kapan tuh mulai kepikiran ide untuk bikin Senang Berbagi Cikampek? Baru sih sebetulnya kita udah jalan terhitung 1 tahun. Oh, Iya. pandemi. Sebelum pandemi atau? Sebelum pandemi. Iya. Kebetulan kita emang dari awal banget sih sebetulnya, jadi belum ada komunitas yang serupa. Oh, oke. Jadi inisiasi apa? Yang menginisiasi nama Senang Berbagi siapa aja Cikampek tuh ya. waktu itu, obrolan siapa aja sih di Senang Berbagi Cikampek? Akhirnya bikin yuk, siapa dulu sih? Bisa disebut pendirinya siapa gitu? Kalau untuk pendiri sebetulnya dari keresahan pribadi aja sih Kang. Kemudian berujung ke gerakan gitu. Oke, ibaratnya gini, siapa yang pertama kali orang bikin yuk komunitas yuk? Ya, orang Saya yang pertama sendiri. kali. Oh, Sugi. Saya sendiri. Ngomong ke siapa waktu itu? Nggak mungkin ke itu- tembok juga kan? Ada temen. Waktu itu Ada temen ngobrol pasti. Iya, Nggak mungkin benar. ide ya. Atau mungkin kalau sedih sendirian kan bisa di WC. Oh ya bikin ya. Nah setelah di WC itu ke siapa ngobrolnya? jadi Siapa? waktu itu ada namanya Mas Rama ya. Oh, oke. Beliau Rama. sekarang jadi pembina kita di Senang Berbagi Cikampek. Oke. Waktu itu setelah ada ide untuk membuat suatu komunitas ini. Yang pertama saya hubungin yang pasti orang-orang terdekat. Oke. Cuman yang paling excited ya Kang Rama itu. Kang Rama itu. Pertama kan nggak muncul nama langsung Senang Berbagi Cikampek dong? Enggak. Iya. Jadi waktu itu obrolannya kayak gimana? Persisnya gitu, mirip-miripnya kayak gimana? Jadi waktu dulu itu sebetulnya kita juga masih bingung ya akan dibawa kemana. Iya, namanya apa? Visi misi, poya-poya gimana? Visi misinya Waktu itu apa gitu? Namanya Peci Baper. Peci Baper. Pemuda Cikampek. Pemuda Cikampek Ih, bener. Pembawa Perubahan. Widih. Berat ya? Partai 2024 ya. Iya, jadi Peci Baper. Ya, Oh. seiring berjalannya waktu ternyata nama itu Berapa bulan tuh nama itu bertahan? sekitar 3 bulan. 3 bulan. Itu udah ada anggota waktu Peci Udah, Baper. udah. Berapa? Dan- tahu nggak? Jumlahnya berapa? Cepet naiknya sih. Woi, pintar mungkin sering belajar ya, jadi cepet naik kelas. Maksudnya jumlah anggotanya banyak. Nah, itu. Banyak sampai 3 bulan akhirnya 30 ada yang orang. protes atau memang pemikiran sendiri kayaknya kurang cocok nama ini nih gitu. Iya, karena Siapa? salah satu apa ya? Beban moral juga mungkin ya. Oke. Peci Baper kan Iya. pembawa perubahan gitu. Iya. Sangat berat untuk dipikul sama anak SMA waktu Oh itu, iya. SMK. Oh, oke. Dia Lulusan waktu itu saya masih baru SMK. SMA. Dan Oke. akhirnya kepikiran buat bawa nama Cikampek Peduli. Yo. Dan ternyata beban moralnya makin berat. Makin berat karena berat Cikampek sekali. juga sangat luas gitu Iya. kan ya. Dan Oke. namanya juga peduli gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang apa ya berbau kemanusiaan gitu, butuh bantuan segala Iya. macem. Mau nggak mau kita tuh harus ada di Iya. situ juga ya Dan- kan. Bukan kita nggak mau tapi mungkin juga ngelihat kemampuan. Terus jumlah anggota, terus misalkan cari donaturnya juga belum nyampe Iya. banyak gitu ya. Terus Dan yang paling penting itu sih donatur sama SDM kita oh masih iya sangat iya. kurang. Iya. Dari apa ya kebanyakan anggotanya juga masih anak-anak sekolah Hmm. dan itu cuman bertahan sekitar
Cikampek Peduli itu 5 bertahan? bulanan. 5 bulanan. 5 bulanan. Nah. Oke. Stres lah ya 5 bulanan itu ya. Jadi semangat anak-anak juga menurun. Kan? Langsung drop Iya, ya. Iya. Drop gitu langsung. Semangat anak-anak. Akhirnya ada pertemuan lagi, obrolan lagi untuk berubah nama. Iya. Atau berjalan begitu aja? Ada singkat cerita ada pertemuan lagi. Waktu itu diinisiasi oleh Mas Rama. Oke. Gimana Berarti kalau- Mas Rama ini usianya lebih dari Mas Sugi atau Iya. ini ya? Beliau Kang Aldi ya? sekitar 23-20. 232. Oke. Kalau saya masih 18. Iya sama lah sama saya, Sama ya, 19 gitu. Tahun yang lalu. Iya. Oke. Kemudian setelah itu beliau menginisiasi nama Senang Berbagi itu. Oke. Selain apa ya lebih ringan Lebih ringan ya. dan ada senang-senangnya lah gitu. Iya benar, senang berbagi ya ibaratnya kita mah berbaginya kalau lagi ada gitu ya. Kalau ada lebih. Iya, iya, kebetulan kita juga punya jargon. Oh, apa tuh? Senang berbagi Cikampek, berbagi karena senang. Oh, iya iya Jadi, iya 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 berbagi iya. itu iya. karena kita senang. Iya, karena happy gitu Iya, nggak ada ya. unsur paksaan Iya, apapun. iya, Jadi, iya, iya. Kita mau ngasih apapun juga karena kita emang senang. Gitu. Kita Oke, juga peduli sesama. keren sih, keren. Akhirnya memang dari bulan kapan berarti dengan nama Senang Berbagi Cikampek? Dari bulan awal tahun sih kayaknya. Dari awal tahun 2021. Ya. Oke, jadi nih balik lagi ke pertama. Waktu pertama itu Peci Baper, kemudian ke Cikampek Peduli, terus akhirnya ke Senang Berbagi Cikampek. Di 3 nama itu pernah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Sebetulnya Kang Aldi aja. silakan. Boleh Kang Aldi. Saya cerita sedikit ya. Pak. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Ada waktu 1 jam buat ngobrol, ya kan? Nah, ada beberapa kegiatan kita. Yang pertama itu kita ada celengan. Oh gitu. Ada celengan seru kayak gitu. Celengan seru. Iya, celengan kayak kinian banget sih celengan seru. Ya, ada itu terus kemudian ada ceban pertama. Asik ya. Iya. Cikampek banget sih. Cikampek banget, Rifan anak ini sih muda pasti banget, foundernya. ceban pertama gitu. Cuman pertama 3 orang lah cukup lah ya. Iya, itu kayak berawal dari keresahan anak muda sekarang. Iya, kan, iya, iya. Yang tadinya anak muda sekarang itu, ayo cobaan pertama Iya. dulu, cobaan pertama dulu dengan- Udunan, main futsal Nah, gitu ya, itu. bisa. Dan ada juga yang mengartikan yang negatif Juga ya. gitu. Kenapa kita nggak pakai nama yang orang pikirnya negatif, kita bikin positif ya Nah, kan? itu dia. Benar. Terus juga ada baju. Jadi kita tuh menginisiasi masyarakat Baju-baju layak pakai. Nah itu BLP ada busana layak pakai. Oke. Gitu. Ha. Biasa kita bikin stand itu di Senopati atau di Tiap hari atau ada hari tertentu? Hari-hari itu. hari-hari tertentu. Biasanya diambil hari apa biasanya? Hari libur sih. Oh, hari Minggu gitu. Sore, pada asar atau gimana? Sore. Pada asar gitu ya? Sampai pukul 8. Nah itu. Jadi oke. semenjak pandemi ini kita nggak melaksanakan itu. Oh iya karena PPKM Karena itunya, PPKM dan lain sebagainya. karena pembatasan, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Itu dia. Iya, benar-benar. Dulu juga pernah pas di Senopati kita lagi kumpul-kumpul, di situ langsung kita disamperin sama polisi. Meskipun itu kegiatan sosial yang membantu ya sifatnya Iya, ya. Benar. Emang mengundang seberapa kerumunan sih dengan adanya kegiatan si busana layak pakai itu? Nah, busana layak pakai itu juga menjadi salah satu momen ya, momen untuk kita sharing sesama anggota dan Oke. lain sebagainya. Oh, jadi ada ngumpul-ngumpulnya juga Iya, ada beberapa ngumpul-ngumpulnya ya. juga sharing dengan Oke. komunitas lainnya. Oke, kayak gitu. oke. Jadi ada 3 Seru. celengan seru. Iya. Terus kemudian tadi yang keduanya Ada ceban pertama. ceban pertama. lucu. Itu ceban pertama sama BLP. BLP. Busana layak pakai. Itu sudah dijalani di awal terbentuknya organisasi ini, organisasi lagi. Komunitas ini atau memang baru di nama Senang Berbagi Cikampek itu baru ada? Sebetulnya udah sejak lama sih Kang. Oh, oke. Jumat berkah juga. Iya, Jumat ada berkah. Jumat berkah. Bagi-bagi nasi atau gimana? Iya, bagi-bagi nasi. Kita biasanya nyebutnya senasib sih. Oh, senasi biasa, sedekah nasi bungkus. Itu biasanya di mana diadainnya? Kita keliling Cikampek. Jadi setiap Jumat. Tiap Jumat. Waktu itu masih pagi, sekarang udah diganti jadi Jumatan. Habis Jumatan diganti, kita biasanya paginya udah siap lah Oke. kalau nasinya gitu, segala macem. Setelah Jumatan teman-teman kumpul di titik yang udah ditentukan. Oke.
kita jalan bareng keliling Cikampek. Itu senasib itu masih dijalankan sampai sekarang? Masih. Masih. Itu rutin. Oke. Nanti mungkin sebelum muter-muter ke tempat lain kesini dulu kali ya. Emang di sini kurang nasi? Enggak, banyak di sini nasi. Banyak. Cukup. Kita juga bawa contoh celengan. Oh gitu nanti ya di segmen kedua nanti bawa contoh celengan terus bawa apa lagi? Udah itu Ya. Itu aja sih. Oke, bawa diri. Bawa oleh-oleh. Ada contoh celengan. Ini celengan yang berbentuk benar-benar celengan. Iya, celengan. Kecil sih. Nah di awal-awal nih kita masih tetap bahas tentang awalnya si Senang Berbagi Cikampek ini. Keresahan seperti apa sebenarnya yang dirasakan pada saat itu oleh Sugi, oleh Mas Rama, oleh Kang Aldi gitu dan teman-teman Senang Berbagi Cikampek akhirnya pengen bikin komunitas. Keresahan seperti apa sih yang sebenarnya dirasakan sama kalian? Akhirnya bikin komunitas? Boleh? Kalau saya pribadi Agak dideketin mungkin. Oke. Kalau saya pribadi, kebetulan saya juga baru bergabung dengan Senang Berbagi Cikampek tahun 2019, tepatnya di Januari. Itu pertama kali saya bergabung di Senang Berbagi Cikampek. Saya kenapa ingin bergabung dengan SBC ini? Karena saya melihat kok keren banget anak muda tapi bisa melakukan kegiatan seperti ini. Dan saya lebih dekat lagi ke mereka dan ternyata mereka anak-anak masih sekolah. Oh. Gitu. Anak-anak masih sekolah, ada yang SMP, ada yang SMK kayak gitu. Nah, di situ kayak saya ngerasa wah, masa saya harus diam? Iya. Gitu. Jadi saya tergerak. Masih sekolah atau rutinitas kerja? Saya kerja. Oh kerja. Akhirnya gini ya, malu ya, gue udah tua tapi gue gak ngelakuin kegiatan apa-apa. Sedangkan anak yang lebih muda dari kita dia punya kegiatan positif itu gitu kan ya. Jadi vibes-nya tuh dapat juga ketika ada yang lebih muda dari kita melakukan kegiatan baik gitu ya. Terus gue umur udah tua mulai sedikit tua dari mereka gitu. Kegiatan apa yang bisa gue kasih gitu. Nah kayak gitu. Itu tahu Senang Berbagi Cikampek Kang Aldi dari mana Kang Aldi? Nah kebetulan saya juga ada rekan di SBC ini namanya Kang Tegar. Temen nongkrong. Kemudian tetangga, adik kelas. Iya, dulu adik kelas. Gimana ceritanya ngobrol pertama kali akhirnya bergabung? Dia kan sering posting. Sering posting Instagram, Facebook. Terus dari Instagram. Kegiatan-kegiatan si SBC ini. Nah itu dia. Terus dari situ saya mulai tertarik. Mulai dari nanya-nanya. Apa nanya-nanya pertama kali yang ditanyakan apa? Ya SBC. Ini juga bisa jadi perwakilan buat teman-teman ataupun para tetangga yang ingin bergabung bersama SBC ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang muncul di awal-awal? Ya kita kalau misalkan ikut organisasi atau komunitas itu harus jelas ya. Iya benar. Komunitasnya namanya apa? Tujuannya seperti apa? Untuk apa? Program kerjanya bagaimana? Itu kan harus jelas. Iya benar. Apalagi di sini saya juga mengalami keresahan tersendiri. Gitu. Apa tuh bentuk keresahannya seperti apa? Di masa pandemi, kebetulan saya di masa pandemi ya. Waktu itu 2019 itu udah mulai masa-masa pandemi. Iya, 2020-an awal lah ya, akhir 19 ya. Benar-benar. Nah, di situ. Di situ saya udah mulai resah di rumah bahan dan sebagainya. Kerja juga di-cut. Iya. Efek dari pandemi sendiri iya. Nah, gitu. Nah, di situ terpikirkan ya buat gabung kayak gitu untuk menambah relasi. Iya, benar. Menambah silaturahmi. Benar, itu penting. Iya. Karena itu penting. Karena di zaman sekarang itu ya relasi itu juga penting. Iya. Bagian dari hal yang mendukung kesuksesan kita. Betul. Gitu relasi itu mau nggak mau memang tidak dipungkiri bahwa kesuksesan kita juga atas dasar disadari atau tanpa disadari ada campur tangan orang lain ya kan. Betul sekali. Ya suksesnya kegiatan lah ataupun juga jalannya komunitas, kemudian juga jalannya sebuah perusahaan, apapun itu pasti ada campur tangan dari orang lain ya nggak? Seru banget. Nah akhirnya gimana Kang? Memutuskan akhirnya oke, gabung deh. Setelah berapa lama tuh nanya-nanya cari tahu tentang SBC ini? Kurang lebih 2 minggu. 2 mingguan. Iya. Apa hal yang pertama kali? Langsung ketemu ngumpul gitu atau ketemu sama salah satu pendirinya atau gimana? Jelas kalau misalkan emang ikut pertama kali itu pasti malu-malu tapi mau. Iya. Kayak gitu. Langsung ikut kegiatan atau hanya sekedar nongkrong-nongkrong dulu? Awalnya datang dulu ke kegiatan itu kegiatan BLP yang di Senopati. Oh iya. Itu saya ketemu dengan rekan saya namanya Kang Tegar. Di situ sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dan di situ udah kayak yakin ini komunitas yang harus saya ikuti. Berarti total bergabung sudah berapa lama di Senang Berbagi Cikampek?
Dari 2019. Oh berarti cukup lama ya. Berarti waktu 2020-an. itu namanya masih Cikampek Peduli. Masih di nama kedua itu ya, Cikampek Peduli. Oke, para tetangga nanti kita bakal balik lagi, kita nanti bakal bahas seputar program-program dari teman-teman Senang Berbagi Cikampek. Ada tadi celengan seru, ada juga yang nomor 2 tadi apa? BLP, ada Jumat Berbagi. Jumat Berbagi. Tadi sebelumnya senasib juga, iya benar, dan juga ada berbagi pakaian layak ya? Iya, layak busana, layak pakai busana layak BLP pakai ya. Apa aja isi kegiatannya dan seperti apa nanti kita bakal balik lagi masih di Sapa Tetangga. Selamat malam, masih di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, dan Abi masih bareng teman-teman dari Senang Berbagi Cikampek. Masih ada Kang Sugi atau Mas Sugi atau Sugi? Sugi aja. Sugi, masih ada Sugi dan juga Aldi. Karena saya hari nyebutnya Kang Aldi usia berapa sih, Kang? Saya sekarang 21. 21. Iya. Wah, adik saya ini seumur adik saya semua. Oke, saya nyebutnya Aldi dan juga Sugi ya. Oke, tadi udah ngobrolin tuh seputar kegiatan-kegiatan, ada program-program dari Senang Berbagi Cikampek. Yang pertama deh yang harus dijelasin nih, entah sama Sugi ataupun juga Aldi. Kegiatan celengan seru. Program celengan seru. Siapa yang inisiasi dan juga kegiatannya seperti apa? Boleh dijelasin? Sugi. Kebetulan waktu itu ya kita masih bingung sebetulnya untuk mencari sumber dana untuk kegiatan kita. Ya, kemudian terbesitlah gimana sih caranya biar kita nggak perlu repot-repot ngeluarin, kan kalau sebulan sekali tuh 50.000 berat banget ya. Benar. Gimana caranya biar kita bisa nyisihin uang setiap hari, cuman nggak berat gitu. Sisa-sisa kembalian, parkiran. Nah gitu itu kan sayang banget kalau uang recehan di rumah-rumah kita bertebaran di mana-mana gitu. Iya bener sih, GoPay aja kadang-kadang di bawah pintu gitu-gitu ya. Gitu ya. Nggak diambil ya, bener, males gitu. Iya benar. Kemudian terus itu gimana kalau bikin celengan seru gitu. Jadi celengan seru ini diantaranya buat membiayai mendanai program-program kita dari program Ceban Pertama. Iya, Ceban Pertama, Senasib sama BLP itu. Kemudian mekanismenya setiap 1 bulan sekali kita bagikan ke donatur-donatur kita yang tentunya udah tektok dulu sebelumnya. Kemudian setiap 1 bulan kita ambil diganti yang baru. Tuh. Kemudian uangnya kita kelola buat program-program kita. Sementara ini celengan seru ini memang dikhususkan untuk anggota dulu, misalkan gini, baru harus jadi anggota dulu deh, misalkan komunitas, baru kita kasih celengan seru, atau mungkin bahkan dikasih juga ke orang-orang yang ada di luar komunitas dari Senang Berbagi Cikampek. Ya, untuk celengan seru ini entah itu mau anggota khusus ataupun dari masyarakat luar juga boleh. Barangkali nanti emang pengen punya celengan seru ini, pengen belajar bersedekah dari mulai yang kecil, boleh. Nanti langsung aja dihubungi admin. Iya, benar. Karena sebesar biji zarah pun dihitung. Iya nggak sih? Ih, gila banget gue nih. Luar biasa. Keren banget. Mantap. Keren banget. Iya, keren. Tapi kalau dilihat dari celengan seru ini di para tetangga nih ya. Lihat nih. Minimalis. Ini masih minimalis loh. Menandakan bahwa maksudnya kita tidak akan memberatkan kok. Para anggota ataupun donatur untuk menyisihkan kembalian berupa gopean ke 1.000-an ke 2.000-an ke gitu ya, yang diambilnya nanti sebulan sekali gitu ya. Dan kalau dilihat dari dari bentuknya sih sangat mungil gitu. Kenapa sudah ada rencana untuk memperbesar si celengannya ini, atau mungkin bentuknya juga ada yang lebih unik biar kelihatan gitu? Udah ada ide-ide ke situ belum? Sebetulnya udah mau di-upgrade ya kalau celengan ini, karena mengingat kemarin pas dikumpulin ternyata sampai penuh gitu. Itu artinya berarti rusak dong otomatis. Enggak sih? Enggak. Jadi lewat bawah. Lewat bawah. Iya benar. Sampai penuh banget, apalagi kalau kertas-kertasan gitu ya. Iya. Dan ya menjadi kebahagiaan kita tersendiri gitu. Ternyata antusiasnya tinggi sekali gitu. Dan celengan seru ini potensinya besar gitu. Maksudnya kita anak-anak pun bisa buat menyisihkan nggak memberatkan sama sekali. Kita sambil melatih anak-anak untuk berbagi segala macam, mungkin
begitu sih kan. Oke, jadi sudah berjalan berapa lama kalau secara dihitung untuk program Celengan Seru ini? Hampir 2 bulanan lah. Oh 2 bulan, Oke, baru 2 bulan yang lalu program Celengan Seru ini ada. Siapa yang pertama kali mensiasati adanya Celengan Seru ini? Saat rapat itu emang barengan gitu ya? Saya sih kebetulan, cuman mau dibentuknya kayak gimana? Bareng-bareng aja gitu. Apa tuh pertama emang langsung konsep celengan atau gimana? Waktu pembicaraan pertama itu. Celengan sih. Langsung celengan. Emang tapi belum ke gambar bentuknya kayak gimana ya? Belum. Waktu itu mungkin kepikirannya celengan yang plastik yang di warung-warung itu. Kalau nggak yang kayu. Yang kayu. Cuman ternyata ini lebih efektif gitu. Bisa dibuka dan kita nggak perlu keluar biaya. Jadi sekali beli doang. Sekali beli. Ini masih beli loh untuk para tetangga yang punya kemasan ini. Kemasan apa sih? Bekas apa sih sebenarnya? Kalau produksinya sih kayaknya bekas apa sih? Kaleng susu. Kaleng susu. Tapi ini di tengah-tengahnya ada gininya? Iya, emang ada produsennya sendiri. Kayak bekas lem gitu? Iya, bekas lem. Iya. Ada produsennya sendiri sih. Sebetulnya ini kalau dilihat dari dalam kaleng kongguan. Bersih ya? Kaleng kongguan, kaleng nggak bisa dibuka, susah. Kaleng-kaleng yang didaur ulang gitu. Oke. Ini kalian dapetin dari beli? Dari online. Dari online. Jadi uang dari donatur gitu kan ada lebih dari donatur, sebisa mungkin kita kelola dengan baik gitu. Jadi produktif. Tuh. Kenapa sedekah rutin? Sedekah tidak mengurangi kekayaan para tetangga. Sedekah adalah investasi dunia dan akhirat. Iya sih. Sedekah meringankan kesulitan, sedekah bisa menebus dosa. Wih, mantep sih. Dalam banget. Iya, dalam banget. Celengan Seru sedekah rutin. Seru itu sedekah rutin gitu ya. Udah 2 bulan gimana antusiasnya nih? Bagus atau perlu upgrade lagi programnya atau dengan apa gitu? Kalau dilihat dari antusias para penyumbang atau yang sedekah itu? Bagus sih. Kebetulan bulan ini insya Allah mau ditingkatkan unitnya. Jumlahnya. Sementara ini jumlahnya ada berapa sih? Yang terpantau sama GPS gitu? Atau CCTV? Iya, atau CCTV. Ada 40. Ada 40. Oke. Maksimal berapa sih isinya ini Celengan Seru ini? Paling? Gak ada sih, tapi kalau kita buka range-nya di angka 30 sampai 40 ribu. Kalau dengan nominal? Receh rupiah gitu. Semuanya nyatu gitu. Ya pokoknya. Tapi siapa tahu ada yang masukin 100 ribu. Iya, kalau ada yang malas gitu ya. Iya, masukin langsung 100 ribu sebulan. Gitu. Jadi kalau misalkan dengan nominal recehan gitu, itu 30 sampai 50 cukup nggak? Masuk nggak? Masuk sih. Masuk 50 ribu. Nggak ada yang nyampe 100 ribu itu? Belum sih. Oke. Ya tuh para tetangga tuh. Anak-anak muda di Senang Berbagi Cikampek sudah mulai bergerak gitu ya untuk berbagi dengan sesama. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan ya, Celengan Seru. Mungkin ada yang pengen ditambahin dari program Celengan Seru ini untuk penjelasannya? Nah, barangkali untuk para tetangga ataupun teman-teman yang lainnya yang ingin mendapatkan celengan ini bisa langsung aja DM. Ya bisa langsung DM ke Instagram kita, Senang Berbagi Cikampek, atau langsung hubungi admin kita, kayak gitu. Nanti untuk rekan-rekan semua, barangkali males nih buat nganterin Iya. nanti dari COD ya? Ya bisa COD, bisa juga nanti dari kita, dari admin-adminnya langsung datang ke rumah. Tapi untuk para tetangga ataupun juga yang lagi nonton nih, kalau misalkan pengen dapetin Celengan Seru ini, ya maksudnya celengan untuk sedekah, itu mereka memang disimpenin celengan begitu saja atau memang ada biaya untuk ini pengganti si celengannya? Enggak. Untuk celengan sendiri tidak ada biaya. Oh, tidak ada biaya sama sekali ya. Oke ya. Nanti kalau misalkan Kak saya butuh 2, saya kirim 2. Karena saya memang biasanya minum dan juga makannya 2. Ya gitu. Minumnya kayak Yakult dan juga mie sedap isi 2 ya kan. Jadi sementara ini ada sekitar 40-an. Wilayahnya daerah mana aja sih? Untuk yang Celengan Seru ini sementara ini? Kalau ini ya Cikampek juga emang itu udah menjadi pusat kita. Iya. Cikampek, Jatisari juga udah. Oh, udah juga. Iya, udah. Mengandalkan jejaring sih. Iya, masih jejaring ya. Relasi. Entah itu relasi dari misalkan teman-teman SMK, teman schoolnya, ataupun yang sudah kerja, rekan kerjanya. Iya. Gitu. Iya, buat yang kerja mah, yang sekarang masih kerja mah ibaratnya sebulan 50.000, 100.000 untuk akhirat mah ya. Iya. Itu hal yang simple gitu. Rokok 4 bungkus 100.000 mah. Iya enggak?
Gitu, celengan seru. Oke, mudah-mudahan makin bertambah besar celengannya, makin bertambah banyak juga orang-orang yang memang berbagi kepada komunitas Senang Berbagi Cikampek untuk didistribusikan kembali kepada yang lebih berhak ya gitu ya, kepada yang berhak. Nah, selain celengan seru ini ada kegiatan yang kedua tadi apa? Yang cobaan pertama. Cobaan pertama, asik. Ini gabut nih cobaan pertama ya, asik. Itu gimana Kang? Apa tuh kegiatan? Isinya apa program dari cobaan pertama itu? Cobaan pertama itu adalah salah satu gerakan challenge kolektif. Challenge kolektif. Iya betul. Yang diinisiasi oleh teman-teman komunitas, teman-teman dari organisasi, dari teman kerja ataupun elemen masyarakat kayak gitu. Jadi menginisiasi ataupun saya pribadi nih menginisiasi teman-teman saya. Oke. Ayo cobaan pertama kayak gitu. Nanti kan ditanya cobaan pertama apaan ini tuh? apa? Buat apa tuh? Biasanya apa yang akan dijelaskan ketika misalkan saya nih ya, Aldi ngajakin saya, Kang cobaan pertama yuk. Saya kan langsung mikirnya, bener nih orang ya. Biasanya kemarin baik-baik aja, lagi pusing kali ini orang. Cobaan pertama, biasanya apa Kang? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa dan yang harus dijawab tuh? Iya, biasanya suka nanya, buat apa? Kayak gitu. Terus dijawab? Saya jawab, ya salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan, entah itu bantuan pangan dan lain sebagainya. Nah di situ peran kita benar-benar dibutuhkan. Benar. Apalagi ketika kemarin yang waktu harus lockdown atau lain sebagainya, itu juga masyarakat benar-benar ada yang hilang pekerjaannya, gitu, penghasilannya juga berkurang dan lain sebagainya. Di situ saya benar-benar menginisiasi rekan-rekan saya gitu, buat ya peduli terhadap sesama. Cobaan pertama itu untuk perorangan atau untuk komunitas lain juga? Itu biasa kita door to door. Door to door, Ya kayak gitu, kayak paket sembako kayak gitu, door to door ataupun kita ngelihat nih di base camp atau sekitaran yang dekat rumah kita yang ngerasa ini harus dibantu. Kira-kira emang ini ekonominya emang benar-benar harus dibantu oleh kita. Gitu. Kita datang ke rumahnya, kita ngasih. Jadi memang gerakan cobaan pertama ini bisa dilakukan secara perorangan kita ngajaknya, atau secara komunitas juga? Perorangan bisa, ataupun komunitas juga bisa. Misalkan Kak Odi ini punya komunitas di podcast. Iya, misalkan. Ayo cobaan pertama. Nanti sama Kak Odi di totalnya berapa? Iya, nanti kita serahkan. Atau misalkan hubungi adminnya. Min nih gue di Prima Media Pro nih ada teman-teman nih. Alhamdulillah bulan ini baru bisa ngasih segini. Nah, gitu ya. Itu masuk biasanya peruntukannya untuk apa sih si cobaan pertama ini? Ya tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Ataupun paket sembako ya. Nah, berbentuk paket sembako. Gitu. Karena cukup miris juga melihat keadaan di masyarakat bahwa gitu nggak semua juga orang yang membutuhkan itu masuk di daftar pemerintah. Betul. Ya kan? Betul sekali. Gitu. Saya setuju. Benar setuju. Ya sih, karena keluarga gue juga nggak dapet sih gitu. Sekarang kenapa gue ngomong kayak gini? Kalau dapat mungkin gue diem sih, seperti gitu. Saya juga merasakan. Yang dapatnya yang dekat-dekat RT sama RW. Gak keceplosan kan? Enggak, itu sengaja gitu. Biar ada yang dengar. Jadi kegiatan cobaan pertama. Terus kemudian program berikutnya adalah ada BLP. Busana layak pakai. Kategori seperti apa yang sebenarnya masuk di busana layak pakai? Nah, namanya juga kan busana layak pakai. Berarti benar-benar busana yang benar-benar layak pakai. Gitu. Misalkan udah dipakai setahun tapi masih bagus. Boleh. Kayak gitu. Cuman kadang kita juga miris. Ketika kita membuka BLP ini banyak orang nih yang datang mau nyerahin bajunya atau gimana. Tapi pas kita lihat bajunya emang bukan layak pakai, tapi itu kayak buat keset dan lain sebagainya kayak gitu. Kita juga kalau alangkah baiknya sih ya. Ya, alangkah baiknya emang benar-benar layak banget untuk dipakai. Kita juga kalau misalkan mau ngasih ke orang lain kan nggak enak juga. Gitu. Ini komunitas apa nih? Ngasih ke orang keset nih, gitu ya. Gak enak malahan ya nantinya. Justru dengan adanya BLP itu antusiasnya sangat banyak sekali. Kayak gitu. Contohnya ketika kita di Taman Pelangi yang di bawah jembatan itu, Cikampek. Nah di situ ketika saya buka dan kawan-kawan saya buka stand di situ, itu banyak banget itu yang berdatangan, yang ngambil baju, entah itu baju buat anaknya, ataupun itu memang benar-benar free ya, gratis ya? Free, gratis. Kita tidak memungut biaya. Dalam satu kegiatan itu biasanya suka bawa berapa busana atau berapa baju sih atau setelan kah atau misalkan per pieces gitu? Biasanya totalnya berapa sih? Kadang-kala paling maksimal gitu? Ya kadang kita bawa satu karung.
Satu karung. Goni gitu gede gak? Atau satu karung biasa? Satu karung biasa. Satu karung. Kalau enggak nanti pakai kardus kayak gitu. Dan itu benar-benar bajunya udah kita dibersihin, udah kita di laundry dan itu udah tersusun rapi dan lain sebagainya. Ada nggak kejadian-kejadian unik pada saat program BLP itu lagi dilaksanakan gitu? Ada. Gimana? Boleh dong ceritain. Jadi kita lagi kumpul nih BLP buka kayak gitu busana layak pakai. Di mana waktu itu lokasinya? Itu di bawah. Ini yang menurut saya di bawah jembatan Cikampek ya. Di bawah jembatan Cikampek. Datang tuh berbondongan. Banyak banget kayak gitu. Sekeluarga atau sekampung? Se-RT. Berapa ada berapa orang gitu? Kurang lebih kalau dihitung ada sampai 15. 15 orang? Iya 15, 10 sampai 15 orang. Barengan itu. Berbarengan. Terus gimana? Nah di situ kayak rebutan, kayak gitu. Saya dulu. Jadi kita juga ngerasa, duh gimana ya ini gitu. Kayak gitu ya. Di situ sih yang paling unik gitu sampai kayak rebutan. Antusiasnya bagus banget. Antusiasnya bagus ya. Seneng gitu. Tapi ini gak sih dari misalkan dari si Senang Berbagi Cikampek ini sendiri ngelihat juga misalkan ada orang yang juga pakaiannya juga masih sangat bagus nih dilihat tiba-tiba mereka mengambil juga gitu gak sih atau memang ya udah kita memang niatnya berbagi juga atau gimana sih? Kita niat dari awal emang kita mau berbagi, berbagi busana layak pakai. Siapapun yang mau ngambil ya saya persilahkan. Oh iya, karena kita harus selalu positive thinking. Siapa tahu si orang tersebut tuh ngambil buat tetangganya, atau gimana? Buat tetangganya yang memang di sekitar tetangganya tuh ada orang yang membutuhkan juga. Iya benar. Ada hal unik gini lagi nggak sih? Misalkan ini mah ada yang tiba-tiba datang kegiatan acara busana layak pakai itu mereka ngambil terus mereka ngasih duit gitu. Kalau itu saya belum pernah. Oh belum pernah. Para tetangga nih harus nih. Iya. Tapi kalau misalkan ditunggu-tunggu. Iya misalkan gini diambil gini. Kang saya ngambil ini ya. Tapi saya ini mau celengan seru nih Kang. Atau cobaan pertama nih itu gitu. Belum pernah. Kayaknya kolaborasi harus ya. Gitu kolaborasi. Bisa. Si BLP sama cobaan pertama itu. Nah ada juga kita yang ditunggu-tunggu. Kayak gitu. Kayak misalkan kedatangan kita tuh bener-bener kayak ditunggu sama mereka. Gitu. Itu udah berapa lama si BLP ini? Kalau celengan seru kan 2 bulan. Iya. Kalau si BLP ini? Dari awal ya. Dari awal? Dari awal udah ada. Dari awal nama Cikampek berdiri aja. Oke. Dan ini kegiatan yang dilakukan setiap temporal sih gitu. Oke. Biasanya mengannounce-nya, mengumumkannya itu di mana biasanya? Dadakan sih, kita bawa toa biasanya. Atau misalkan minus 1 hari sebelumnya tuh posting dulu di media sosial gitu. Grup Facebook kayak gitu. Atau tiba-tiba gitu aja. Takutnya membludak banyak yang datang juga atau gimana? Sebetulnya kan emang sasaran kita bukan pengguna sosial media itu sendiri. Oh iya, kalau sosial media mah udah pasti membutuhkan. Iya. Itu sih kan. Iya, kayak pemulung gitu ada gak sih? Ada. Yang itu banyak banget. Gitu. Malah ada yang satu keluarga gitu, ada anaknya, ada bapaknya. Itu bareng-bareng ngambil. Apa yang kalian rasakan? Iya. Pada saat gini ya. Di rumah kita masih bisa makan, ya kan? Megang handphone. Terus duit adalah lumayan lah buat makan hari ini dan besok gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngambil BLP, terus bawa gerobak sampah gitu. Terus di gerobak sampahnya itu ada anaknya tiduran berdua, istrinya, terus ada bapak-bapaknya lagi dorong. Terus mereka ngambil dapat baju dari program kalian. Apa yang kalian rasakan? Speechless sih ya saya mah. Kepuasan tersendiri ya? Iya, puas juga. Apa kalau dari Sugi itu apa hal yang dirasakan? Ternyata apa yang gue lakukan itu ada dampaknya gitu. Itu aja sih. Benar. Terus kalau dari Aldi apa? Kalau saya sendiri jujur itu kayak sedih banget. Iya. Ada senang tapi sedihnya ada ya dapat ya. Ada kepuasan, ada kesenangan. Cuman di situ juga kayak sedih banget gitu. Sedih bangetnya. Kita masih bersyukur di sini misalkan masih ada baju yang layak pakai, sedangkan saudara-saudara kita di luar sana benar-benar membutuhkan. Dengan adanya BLP ini mereka datang berbondong-bondong buat ngambil kayak gitu. Oke, iya sih luar biasa sih. Kayak saya aja yang belum bisa cuman bisa ngebayangin kayaknya
Oh iya ya, senang bercampur sedih dan bertambah lagi rasa syukur kita sih ya. Iya, betul. Bertambah lagi rasa syukur kita. Oke, siap Kang Sugi dan juga Kang Aldi, nanti kita bakal balik lagi. Kita juga nanti bakal bahas di segmen terakhir sama teman-teman Senang Berbagi Cikampek, apakah program mereka akan bertambah lagi berikutnya atau mungkin juga ada kolaborasi antara Senang Berbagi Cikampek dengan komunitas-komunitas sekitarnya. Jangan kemana-mana. Masih di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Ini segmen terakhir bareng teman-teman Senang Berbagi Cikampek. Masih ada Sugih dan juga Aldi ya. Ya masih semangat. Semangat. Nah Kang, tadi untuk 3 program ini mungkin ada rencana untuk penambahan lagi program atau mungkin pengen memperkuat lagi si isi programnya ini? Untuk dari saya pribadi, kebetulan saya di sini sebagai tim ITD, Internal Team Development. Oke. Itu untuk menjaga keharmonisan. Iya. Gitu. Kalau dari saya pribadi lebih ke menguatkan lagi sama anggota. Gitu. Internalnya dilihat, ya. Karena dilihat dari sekarang teman-teman dari SBC ini mulai berkurang. Oke. Gitu. Mungkin ada beberapa hal yang emang baru lulus, terus dia lagi nyari kerja fokusnya, itu. Berbagi, itu juga harus dipikirkan ke depannya kayak gitu. Saya juga tidak memaksa yang lainnya kalau misalkan mau cari kerja. Iya, benar juga ya. Terus jangan merasa canggung juga ketika memang udah jarang ketemu jadi ngerasa canggung. Jangan juga kayak gitu. Kalau misalkan untuk silaturahmi kita nggak ada batasan. Mau sampai kapanpun dimanapun silaturahmi itu harus tetap berjalan. Kayak gitu. Lebih memfokuskan di situ aja kayak gitu. Untuk program kerja sendiri dari Kang Aldi pribadi belum ada untuk saat ini. Penguatan programnya aja kali ya. Mungkin penguatan aja. Dengan ide-ide gagasan baru yang kalau sekarang masih 40, siapa tahu 1 bulan ke depan lagi jadi 100 celengan. Gitu ya. Jadi koneksinya, relasinya yang akan terus diperbanyak ya. Biar orang-orang Cikampek pada tahu nih ada komunitas Senang Berbagi Cikampek. Gitu. Nah, kalau ngomongin seputar komunitas lain, sudah ada obrolan atau rencana untuk berkolaborasi collabs gitu sama teman-teman komunitas lain, atau misalkan tadi di kegiatan Senasib itu misalnya kerjasama dengan pemilik warteg, tempat makan, restoran yang mungkin bisa jadi karena efek dampak PPKM masih banyak sisa Kang gitu daripada sayang dibuang. Nah, kenapa? Gitu. Gimana Kang? Nah, udah ada rencana. Kalau misalkan untuk kolaborasi kayak gitu kita udah mulai dari awal ya. Mungkin yang lebih tahu itu Mas Sugi. Oh iya. Karena yang sering ngambilin nasi ya. Nah, itu. Jadi banyak komunikasinya juga Mas Sugi. Gimana Kak? Kerjasama seperti apa aja yang sudah dilakukan? Kalau untuk kerjasama dengan komunitas, kita udah mulai tektok sama komunitas-komunitas yang mempunyai value yang sama kayak. Visi misi yang hampir sama gitu ya. Visi poya-poya. Selain kemarin Dermahasa, Kabar Baik. Kemudian emang sebelumnya ada pasar gratis. Ada media literasi. Pokoknya yang pernah TikTok sama kita akan kita rangkul lagi. Ya. Dan mudah-mudahan makin bertambah juga komunitas-komunitas lain yang bisa diajak kolaborasi ya. Untuk berbagi kepada yang membutuhkan yang ada di sekitaran Cikampek. Sementara ini memang cakupannya masih wilayah Cikampek atau akan tetap Cikampek, atau mungkin nanti semakin bertambahnya banyak jumlah anggota itu akan lebih meluas lagi misalkan ke Cilamaya gitu. Gimana? Kalau dari saya pribadi punya saya punya impian yang yang besar buat SBC ini. Saya pengen sih kedepannya tidak hanya menjadi komunitas kecil di kota gitu. Tapi ada perwakilannya di tiap kota atau gimana? Ya, pengennya SBC gitu ya? Ini cakupannya nasional. Amin ya. Kedepannya bakal nama Cikampeknya itu bakal kita hilangin. Senang berbagi misalkan ya. Saya yakin sih suatu saat pasti bisa. Cuman emang prosesnya perlu waktu panjang. Menikmati proses. Iya. Itu sih Kang. Iya keren. Nah tadi kegiatan Senasib, kegiatan Celengan Seru, terus juga BLP. Ya kan, mudah-mudahan untuk para tetangga yang lagi nonton nih, yang pengen, misalkan ada donatur nih yang pengen ngasih nih
nih untuk nih teman-teman Senang Berbagi Cikampek ada rezeki lebih nih bulan ini misalkan dari para donatur nih, mereka bisa menghubungi kemana untuk berbagi ke Senang Berbagi Cikampek? Kita udah ada fanspage sama Instagram. Atau mungkin ada nomor WA admin atau gimana? Ada. Boleh di-share langsung ke para tetangga, boleh langsung melihat ke kamera. Silahkan. Ya. Gitu. Ke nomor mana Kang? Nomor WA yang bisa dihubungi untuk bisa tanya-tanya atau misalkan bisa cari tahu informasi, bisa Kang ini saya ada rezeki lebih nih untuk bulan ini pengen berbagi gitu bisa untuk para donatur. Boleh ke nomor mana Kang? 0821 0821 1696 4092 4092. Kalau fanpage Facebooknya apa Kang? Senang Berbagi Cikampek. Senang Berbagi Cikampek. Instagramnya? Senang Berbagi Senang Berbagi Cikampek juga. Udah di dua itu aja, nggak main Twitter nggak? Belum. Enggak. TikTok nggak? TikTok ada. Oh, TikTok juga ada. Senang Berbagi Cikampek. Ada yang mau ditambahkan Kang Aldi atau Kang Sugi sebelum kita pamit? Mungkin tambahan buat rekan-rekan di sana yang memang ngerasa memiliki keresahan yang sama dengan kami, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah malu-malu. Ayo gabung dengan kami, kita wujudkan Cikampek lebih lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu. Dan menambah orang-orang yang dermawan. Iya, yang dermawan. Karena sedekah tidak akan mengurangi kekayaan, mengurangi harta. Dan sedekah itu adalah pohon untuk kita nikmati di akhirat nanti, ya kan? Betul. Apalagi sedekah amal zariah itu juga amal yang tidak akan putus-putus, ya kan? Tidak akan putus-putus pahalanya. Terima kasih banyak untuk Sugi, Aldi juga terima kasih banyak dari Senang Berbagi Cikampek. Mungkin juga ada teman komunitas lainnya yang pengen datang siaran kayak kalian, boleh nanti share-share ya. Prima Media Pro kasih tahu kalau di Cikampek ada media digital keren. Iya, Prima Media Pro. Beberapa kata untuk Prima Media Pro dari Kang Sugi. Pertama kali tahu Prima Media Pro. Apa nih yang mau diucapkan untuk Prima Media Pro? Atau kesan pertamanya gimana? Kekinian. Fresh banget sih. Fresh banget. Jadi wajah baru lah. Wajah baru bagi Cikampek gitu ya. Aldi. Keren. Ini benar-benar media anak muda banget. Gua banget. Iya, gua juga. Karena kita masih muda. Iya. Gitu. Terus dan ya luar biasa. Mudah-mudahan juga Prima Media Pro bisa memberikan efek yang lebih positif lagi untuk warga Cikampek, Karawang, seluruh Indonesia loh. Kita bisa tonton seluruh dunia, bahkan Facebook, Instagram, YouTube ya kan bisa ditonton di seluruh dunia. Terima kasih banyak Sugi, Aldi dari Senang Berbagi Cikampek. Saksikan Sapa Tetangga Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam hanya di Prima Media Pro.